Halo, selamat sore teman-teman. Ketemu lagi ya. Kita akan selalu sharing-sharing dan berbagi informasi lah. Mungkin khusus untuk teman-teman yang masih pemula ya, yang masih belum banyak paham tentang dunia senapan khususnya PCP. Nah, untuk teman-teman yang sudah paham dan mengerti, mohon juga koreksi ya teman-teman kalau ada pembahasan saya ataupun penyampaian saya yang kurang benar atau bahkan salah. Tolong juga untuk dikoreksi. Nah, untuk kali ini saya coba menjawab dari beberapa pertanyaan teman-teman terkait regulator. Kemarin banyak yang tanya ke saya itu tentang regulator bagaimana kalau diisi dengan hand pump. Dengan kalau teman-teman banyak yang bilang heel pump, padahal heel pump itu adalah sebuah merek ya teman-teman. Yang benar itu hand pump, pompa tangan. Nah, jadi banyak yang tanya itu kira-kira bermasalah nggak terhadap regulator, karat, macet dan macam-macam. Karena ya pertanyaan saya juga kembali lah, macetnya kenapa, rusaknya kenapa, jangan hanya langsung ini karena hand pumpnya. Ya kita harus analisa ya teman-teman. Ternyata ketika saya tanya-tanya, iya mas, karena hand pump itu banyak mengandung air. Ya memang namanya udara bebas itu memang banyak airnya, apalagi kalau di daerah pegunungan ya yang tingkat kelembapannya tinggi ya pasti akan banyak mengandung air. Cuma kita juga harus logis ya teman-teman, juga harus bisa menganalisa. Regulator itu kan di dalamnya kan hanya ada piston dan ada di spring. Kan konstruksi mekaniknya kan hanya itu-itu saja ya. Terus misalnya dia jadi rusak karena air. Nah, rusaknya kira-kira seperti apa? Kan harus jelas. Sedangkan bahan piston itu adalah berbahan kuningan dan berbahan aluminium. Di mana kuningan dan aluminium itu adalah dua bahan yang menurut saya dia sangat tahan terhadap korosi, terhadap air. Itu sangat tidak ada masalah sebenarnya. Nah terus bagaimana di springnya? Di springnya bisa karat mas? Ya nggak mungkin lah di spring itu bisa karat hanya gara-gara hand pump. Kan di spring itu udah ada hubungannya dengan tekanan tabung. Jadi kalau teman-teman lihat di video saya yang sebelumnya itu tentang regulator, teman-teman bisa lihat gambar skematiknya ya. Jadi di spring itu ada di luarnya tabung, ada di luarnya udara bertekanan. Artinya di spring itu tidak pernah berada di dalam tabung, tidak pernah berada di dalam udara bertekanan. Jadi udara bertekanan itu hanya lewat di tengah piston ya teman-teman, hanya lewat di tengah pistonnya. Jadi di spring itu tidak pernah terkena oleh udara lembab di dalam tabung, tidak ada hubungannya. Di spring itu mungkin kalau dia harus karat, ya mungkin karatnya karena kena hujan, mungkin karena juga udara sekitarnya lembab sehingga dia sering terkena air akhirnya berkarat. Itu salah satu penyebabnya mungkin kalau menurut saya sih itu, bukan karena hand pumpnya yang bikin di spring karat. Nah terus bagaimana ketika piston itu terkena air? Ya anggaplah dia kan bahannya aluminium atau kuningan lah. Bahan aluminium dan kuningan kalaupun dia kena air, paling sekarat-karatnya dia, kalau yang selama ini saya jumpai ya yang namanya bahan kuningan, paling kalau dia sedang korosi dia hanya berubah warnanya menjadi hijau. Nah seperti yang pernah sudah saya jelaskan juga ya tentang prinsip kerja regulator. Kerja regulator itu kan pergerakan pistonnya kan hanya gerakan maju mundur ya, dan itu pun sangat sedikit, mungkin 1-2 mili. Kalaupun misalnya terjadi korosi, kalaupun misalnya terjadi kotor misalnya, kira-kira pengaruh nggak terhadap kinerjanya? Kalau menurut saya, kalau pistonnya itu mengalami korosi, kalau menurut saya nggak dibersihkan sekalipun itu lo nggak pengaruh loh teman-teman. Pistonnya depan belakang itu korosi, terus kalau nggak dibersihkan kenapa? Kan nggak ada pengaruhnya. Jadi selama silnya dia masih bagus, silnya dia masih bersih, tidak kotor, silnya bagus, dia tidak bocor, ya sudah dia akan bergerak maju mundur gitu aja, nggak akan ada masalah. Mungkin yang akan jadi masalah itu kalau rumah pistonnya, body regulnya mungkin dia mengalami kotornya sangat parah sehingga permukaan tidak halus, piston maju mundur silnya karena permukaannya kasar. Nah itu mungkin akan menyebabkan silnya akan cepat robek, cepat aus kalau tidak ada pelumasnya. Terus solusinya gimana? Ya tinggal bersihin aja, hilangin kotorannya, selesai. Jadi gitu ya teman-teman, sebenarnya cukup mudah sih. Jadi untuk teman-teman yang punya senapan berregulator, jangan takut, jangan khawatir isi pakai hand pump, isi aja
Senapan saya di rumah itu 100% semuanya diisi dengan hand pump. Nggak ada yang saya isi pakai scuba. Ya iyalah, saya nggak punya scuba. Jikapun saya harus ngisi scubanya itu jauh, makanya saya memilih menggunakan hand pump. Mungkin gitu dulu cukup ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, thank you.